Selamat pagi, perkenalkan nama saya Serinani Brustepu, kelas SIP 2102 dengan NPM 2112080 dengan mata kuliah pengetahuan multimedia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang estetika, seni grafis, dan sketsa. Kata estetika berasal dari kata Yunani estetis yang berarti perasaan, selera perasaan atau testi. Secara sederhana, estetika adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa terbentuk, dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. Teori estetika sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu teori objektif dan teori subjektif. Dua macam yaitu teori objektif dan teori subjektif. Teori subjektif, teori yang menyatakan bahwa adanya nilai keindahan hanya tanggapan perasaan orang yang melihat karya tersebut. Teori ini hanya berdasarkan naluri saja untuk menyatakan indah tanpa penjelasan tentang ciri-ciri keindahan dari benda yang dilihatnya. Teori ini diyakini oleh Henry Home, Lord Ashley, dan Anne Min Brook. Teori objektif, teori yang menyatakan bahwa nilai keindahan ada pada karya yang dilihatnya. Teori ini melihat nilai keindahan dari komposisi dan unsur-unsur pembentuk karya yang dilihatnya, sehingga kita bisa memberikan penjelasan tentang ciri-ciri keindahan yang terkandung pada suatu karya seni. Teori ini dinyatakan oleh Plato, Hegel, dan Bernard Boussonot. Pada dasarnya kedua teori itu masing-masing benar, namun pada masa sekarang kebanyakan memilih teori objektif, di mana suatu karya meliputi komposisi dan unsur-unsur seni yang terbagi menjadi dua, yaitu unsur fisik dan unsur psikis. Unsur-unsur seni yang terbagi menjadi dua, yaitu unsur fisik dan unsur psikis. Unsur fisik atau visual yaitu unsur yang dapat dipahami secara visual seperti garis, bentuk, tekstur, nada atau gelap terang, dan warna. Unsur psikis atau psikologi yaitu unsur yang tidak dapat dipahami secara visual, tetapi hanya dapat dirasakan saja seperti emosi, pikiran, pandangan, gagasan, dan karakter. Dalam pembentukan komposisi estetis ada 5 unsur penting. Dalam pembentukan komposisi estetis ada 5 unsur penting, yaitu 1. Garis. Garis merupakan unsur seni rupa yang paling utama, karena dengan garis kita dapat membuat karya dengan mantra atau trimantra. Berdasarkan wujudnya dan karakternya, garis-garis dibagi menjadi dua, yaitu garis nyata dan garis dua. Unsur bidang alam seni rupa adalah perkembangan dari penampilan garis, yaitu perpaduan garis-garis dalam kondisi tertentu. Bidang dapat diamati secara visual pada tiap benda alam dan pada hasil karya seni rupa. 3. Bentuk. Bentuk merupakan suatu bidang yang ada karena dibatasi oleh sebuah kontur atau garis dan atau dibatasi oleh warna yang berbeda atau oleh perbedaan dalam pencahayaan, terang, arisan, atau disebabkan adanya tekstur tertentu. 4. Tekstur. Tekstur ialah sifat permukaan luar dari suatu benda, misalnya kasar, halus, licin, atau kusam. Tekstur dirasakan penampilannya dengan ketegangan. 5. Gelap terang atau nada. Dalam karya seni rupa, nada terjadi akibat adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Pesan nada ini dapat dicapai dengan mengolah unsur warna, misalnya dari warna terang menuju ke warna gelap dengan tingkat nada warna yang berlainan. Dalam karya 3 dimensi, kesimpulan dapat diperoleh dengan pengolahan unsur seni grafis. Seni grafis adalah karya seni rupa yang mempunyai bentuk 2 dimensi dan dibuat dengan teknik cetak, baik manual maupun digital. Dengan menggunakan teknik cetak, kemungkinan dalam pelipat gandaan karyanya. Seni grafis merupakan cara seni rupa yang proses pembuatan karya menggunakan teknik. Biasanya hasil dari karya seni grafis di atas berdasarkan kecuali pada teknik biasanya mampu menciptakan karya dalam jumlah banyak, inilah yang dinamakan dengan proses cetak. Cetakan seni grafis tidak di atas permukaan yang dinamakan dengan plat yang dijadikan media cetakan ini meliputi kotak kayu, logam, lembaran jenis karya seni grafis. 1. Teknik cetak tinggi atau teknik cetak limit atau teknik cukil.
Cetak tinggi atau relief print adalah teknik cetak yang memiliki acuan permukaan timbul atau meninggi. Untuk memperoleh acuan cetak yang timbul dapat dilakukan dengan cara menghilangkan bagian yang tidak diperlukan menggunakan tinta. Dua, cetak dalam atau slow print. Cetak dalam yaitu seni cetak menggunakan flash dalam, yang artinya bagian dalam menyerap cetak kemudian membekas pada kertas. Tekniknya juga bisa dibuat dengan bahan cetakan dari aluminium atau kuningan yang permukaannya dikorek hingga menghasilkan goresan yang dalam. Tinta lalu dituangkan diratakan ke bagian yang dalam tersebut. Cetak datar atau kaligrafi. Cetak datar merupakan teknik cetak menggunakan tulis datar, yaitu artinya dengan tulisan saling menolak dan menerima antara tinta dan